warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sporty, kali ini gak ada Coach Rifan. Kembali bertemu dengan kami, saya Mas Eka Samer. Apta Brana. Kami Alansa. Di obrolan bola. Kemana Coach Rifan? Puasa lemes kayaknya deh. Emang puasa? Enggak tahu. Kan kalau sakit gak puasa. Oh iya, Coach Rifannya lagi sakit berarti. Iya, kalau sakit Bisa gak puasa. sakit juga ya. Terlalu banyak kegiatan. Betul sekali. Lagi banyak agenda ya. Yang agenda-agenda yang MC sini, MC sana, MC sini. banyak lah pokoknya yang kita nggak tahu kan dia red cardnya udah di atas 10 juta. Biar kalian semua tahu. Iya. Anjing rusak. Dan nanti adanya Coach Rifan, kita kedatangan lagi Mas Fabi Adlansyah setelah keluar dari... lagi tribut. Apa tuh? Tuh pembuat apa Akira siapa? Siapa pembuat Dragon Ball? Akira Toriyama. Android. Oh, 18 ya? Android 18 sama 19. Gua taunya cuma yang itu tuh yang cewek. Itu istrinya Kurilin. Iya, yang tengah. Ini nih Android yang Tulun-tulun Sebelum lah. kita ngobrol lebih lanjut, lu minggu kemarin kemana? Katanya lu ngambil license. Ada sampai ada yang komen loh. Iya, apa katanya? Sampai ada yang menunggu datangnya Mas Fahmi untuk menceritakan tentang match komisioner. Nah, makanya coba gila sampai ada yang tahu loh. Lu lagi ngambil, Mi. itu bodoh kan. Itu kalau enggak orang-orang itu. Orang-orang apa tuh? Maksudnya orang yang peserta di situ. Kan mesti ditanya waktu itu kan perkenalan kerjanya di mana gitu-gitu. Ya ngomong lah kerja di sini ya kan. Oh, sih. Iya nggak ada apa-apa itu kan kayak license. Jadi kan kalau ada semua pertandingan sepak bola tuh ada wasit. Ya. Ada apa namanya yang terutama perangkatnya wasit perangkat utama tuh wasit, terus ada apa namanya pengawas wasit. Nah ini bahasa Indonesianya itu pengawas pertandingan lah. Oke. Pengawas pertandingan yang tugasnya sebenarnya sangat administrator dan untuk meng-ensure dan sebagai meng-ensure tuh memastikan semua stadion-stadion atau lapangan latihan bisa digunakan dan layak pakai oleh tim tamu dan tim tuan rumah. Jadi memastikan itu, ditambah itu memastikan administrasi pertandingan setelah pertandingan dan during pertandingan itu berjalan dengan baik. Kan yang ini bahasa umumnya, bahasa gampangnya ya. Maksudnya bahasa gampangnya. Nah itu kan yang udah mulai kan misalnya Liga 3, Suratin, EPA sebelum ke nasional ke Liga 2 dan Liga 1 gitu. Sampai ke timnas gitu. Maksudnya yang sudah mulai menggunakan pengawas pertandingan atau match commissioner itu bisa Liga 3. Terus Suratin 13, 15 kayak gitu-gitulah yang turnamennya PSSI punya. Bentar, matchcom ini tuh yang kalau misalkan ketika player entrance ke dalam lapangan yang di depan Itu bukan? GC. Oh itu GC. General Coordinator. Oh beda lagi. Jadi kan sepak bola kan ininya banyak ya, ada media, ada tadi kan ada wasit. Karena kalau orang-orang kan taunya pasti wasit, tersorot, gitu-gitu aja kan. Yang di belakang-belakang layarnya tuh nggak terlalu banyak tahu gitu kan. Ornamen-ornamennya kan ternyata banyak gitu maksudnya. Jadi ada wasit, ada medis, ada keamanan, polisian dan lain-lain. Beda antara steward dan kepolisian ya. Ya. Terus ada media tadi, ada kalau yang di pinggir lapangan yang nyatet-nyatet, oh ini kartu kuning ini. Nah itu kan wasit keempat. Enggak bukan kan ada ini yang pakai jas juga. Itu GC. GC juga biasanya. Biasanya tuh yang duduk situ GC. General koordinator tuh itu lebih sibuk lagi ya. Itu lebih atasnya lagi. Bukan lebih atas, maksudnya dia pekerjaannya lebih sibuk daripada match commissioner. Tapi biasanya kalau di tier-tier liga-liga bawah nggak pakai GC biasanya. Biasanya udah langsung match commissioner tapi bisa panpel langsung di situ lah. Match commissionernya berarti dari klub. Match commissionernya jadi umum. GC biasanya dari klub. GC itu melekat dengan klub karena dia biasanya lokal kan, lokal general koordinator gitu maksudnya. Jadi dia lokal tuh biasanya melekat dengan klub. Yang menunjuk? Yang menunjuk klub biasanya. Jadi dia klub tuh udah punya 1 GC lah atau 2 GC biasanya. Kalau match commissioner? PSSI yang menunjuk. PSSI punya. Jadi kayak wasit ya berarti. Iya, either itu Asprof atau PSSI pusat. Fee-nya satu pertandingan berapa? Aduh, kalau untuk kecil, pengaturan deh. Semakin mendekat ya. Enggak lah. Tapi lumayan lah ya untuk ini tidak bisa menjadikan sebagai pekerjaan utama. Cuman kalau lu udah di level internasional bisa dijadikan pekerjaan utama karena fee-nya sangat besar. Tapi kalau dari grassroots sampai maksudnya lumayan lah. Untuk mengisi weekend dan gitu ya. Ini apa namanya passion lu tersalurkan kayak lu teater kan. Ya maksudnya dia kan passion dari teater gitu. Maksudnya dia passion dari teater lu tersalurkan kan gitu. Maksudnya
ya memang butuh uang, cuman kadang-kadang kan itu disalurkan aja dulu. Iya. Karena kita harus berperan dalam sepak bola tuh nggak harus cuman jadi pemain Iya, atau dan jadi itu. pelatih kan. Jadi pelatih ya ada sesi-sesi lainnya yang bisa kita berkontribusi juga gitu Betul. sebagai orang awam gitu ya. Iya. Jadi Gitu. maksudnya makin banyak peluang pekerjaan lah menurut gue untuk Mhm. kalian teman-teman semua yang ingin in charge di dunia sepak bola. Yes, Dan banyak tidak caranya. tidak hanya ambil pelatih, lisensi Wasit. wasit, terus media, Jadi apa segala pemain. macam, jadi pemain. Enggak, masih banyak. Masih Jadi banyak. teman-teman bisa menggali ke part-part lainnya. Jadi pemilik klub juga bisa. Itu kalau anaknya orang kaya. Gas. Nah kalau misalnya teman-teman mau tanya lebih lanjut, tanya DM aja orangnya. Dia siap Iya. akan menjawab semua Enggak pertanyaan kalian. Orang gua private. Oke kan cukup di situ. Nah kita akan ngebahas ada apa nih jelang minggu depan ada pertandingan antara. Enggak kan bahas naturalisasi dulu Jik itu Iya Jik. kan kenapa kita bahas ini? Oh, mau bridging. Bridging dulu. Bridging doang guys. gimana sih? MC terkenal. Ya kan jadi mendekati laga antara di kualifikasi Piala Dunia lanjutan antara Indonesia melawan Vietnam ya. Ya, betul. Yes, Iya kita kan? 2 kali main lawan Vietnam berarti ya. Ya, 2-1 betul. dan Yang rame 2-6. itu persiapannya. Nah ada Bukan angin. latihan ya. Betul sekali. Persiapannya menuju latihan. Kalau latihan menurutku Sintayong udah oke lah, udah punya skema. Udah. Ya, kita udah tahu lah ya. Tahu. Kerangka timnya tuh udah ada Udah gitu. ada, Pergantian jadi- pemainnya udah kayak di luar negeri. Maksudnya cuma 1-2 orang yang keluar. Lirik ke bench tuh kayak nggak pusing gitu maksudnya. Kalau zaman dulu kan hari ini panggil siapa, minggu depan Iya. beda Wah, lagi, ganti beda lagi lagi. banyak gitu. Nah, gimana Jack? Ada apa nih? Nah jadi kemarin ada angin segar tentang terkait naturalisasi beberapa pemain yang kemarin sempat kita bahas juga. Ya Ya kan. Jadi akhirnya ketiga pemain ya Ya, yang Yes. dinaturalisasi akhirnya ditandatangani oleh Mbak Puan. Mbak Puan setelah gimana Mas Bayu? Ini sempat ramai juga kemarin. Ya ya. maksudnya di media sosial kan kita lihatnya di Iya. di Twitter kan, Di X kan? ya. Di X sorry di Twitter, di Instagram juga rame. Ini kenapa nggak ditandatanganin karena ya isu-isu politik terkandung dalam situ lah, karena inilah karena itu. Ya menurut gue ini langkah yang bagus yang diambil oleh Mbak Puan. Belajar daripada kesalahan calonnya sebelumnya. Waduh. Ya enggak maksudnya Mbak Puan kan sesuai dengan job desk. Ya. Sesuai job desk dong ini. Karena emang mungkin dia sibuk karena kan ini banyak kegiatan-kegiatan luar jadi belum. Terus kan kemarin sempat libur juga. Jadi kan kegiatan yang ada dalam lingkup pemerintahan ada terhenti. Menurut gue bukan karena Mbak Puan menunda ya, tapi karena emang kesibukan-kesibukan lain nanti akhirnya baru sempat ditandatangani. Dan waktunya kemarin juga agak Mepet. mepet kan, agak tek cepat terus tahu isunya langsung ini kok belum ditandatanganin. Ya, biasa dan lain-lain. lah, Ya, satu ya. orang udah, sisanya belum, jadinya kan Ya. jadi pertanyaan. Tapi kalau nggak salah ini lumayan cepat kok setelah siang ya itu rame, malamnya kan Ya. itu langsung ditandatanganin dan akhirnya PSSI rilis terima kasih kepada Ketua DPR RI. itu bagian Pak Yunus lah kalau kita. Iya kan, karena udah bagian sekjen. Jadi ini dia akhirnya mereka nggak datang ya, padahal sebelumnya datang. Udah datang. Udah Jadi datang. Ini kan pakai Zoom kan akhirnya. ini waktu udah pengesahan dari ya. Komisi 10. Oh. Waktu Komisi 10 kan bertiga tuh, Ragnar, Tom sama Martin. Dan tapi kan yang datang ke sini sebenarnya Ragnar, Tom dan Nathan kan. Nathan. Sedangkan Nathan sebenarnya udah satu langkah. barengan sama Jay kan, Jay Izes kan. Satu langkah lebih di depan sih. Ya, Nathan. jadi sebenarnya dia tinggal sumpah doang, tapi karena kemarin-kemarin belum bisa datang ke Indonesia baru sekarang. Makanya kan kemarin baru nyampe jam 10 malam langsung sumpah tuh jam Iya, Oh, iya. tengah makanya pada malam. naiknya beritanya pada malam ya. Iya, karena itu baru nyampe bener-bener langsung ke ini sumpah WNI. Nah yang dua ini kan masih proses. Tapi Martin kan enggak ikut karena kan dia prosesnya agak lebih panjang tuh. Iya, jadi di antara pemain-pemain yang dinaturalisasi ini kayak Tom dan Ragnar kan udah masuk tuh daftar pemain yang dipanggil Ya, untuk tes ya. kan, kecuali Martin. Jadi Martin ini ada kendala di perpindahan federasi ya. Yes. Jadi Martin Orat Mangun. ya, jadi Martin Islam dia. Paes dong. Martin Paes. Mangun. ya kalau misalnya Martin ini dia ada terkendala pokoknya di aturannya tuh boleh pindah asalkan syaratnya sebelum menginjakan kaki di usia 21 tahun. Kalau nggak salah. Ya nggak sih? Sebelum Ini dia dari pernah Belanda kan? Belanda. Belanda kan? Nah, jadi sebelum dia pernah bermain di timnas Timnas. itu sebelum umurnya 21. Umur 21 kan. Nah, dia pernah main itu umur 22 kalau nggak salah, tapi di pertandingan U21. Tapi dia Nah, udah apakah change dia- association. Nah ini yang Ini. lagi proses. Oh iya, itu nggak bisa sumpah. Bisa sumpah. Sumpah bisa, tapi Bisa, nanti bisa. proses naturalisasinya, proses Administratifnya. perpindahan administratifnya yang agak lebih panjang. Proses administrasinya untuk bermain ya, Betul. itu agak mirip sama Jadi nantinya Ezra. Ezra. Case-nya adalah Ezra karena ada pergantian peraturan waktu itu, ya kan. Ezra waktu itu udah dinaturalisasi, udah jadi WNI, tapi kan agak lama juga tuh untuk main ke
timnasnya kan. Habis Pak karir dia Pak sebenarnya Pak. Kalau Siapa? kita mau fair-fairan mah. Siapa? Ezra lah. Oh, Maksudnya abis bukan karena permainannya ya. Abis bukan karena administrasi. Ya, karena karena dia nunggunya harus ya. main di sini. Iya maksudnya tapi karena dia menurut gua ada ketidakdetailan atau ada malfunction administrasi lah menurut gua di saat prosesnya Ezra untuk change asosiasi. Bukan untuk sumpah dan lain-lain ya. Bukan untuk sumpah dan lain itu kan zamannya Pak Edi tuh ibaratnya. Maksudnya tim itu secara proses ini benar tapi tidak pernah terinfokan ternyata harus ada peraturan baru lah change asosiasi itu. Jadi makanya nasibnya Ezra agak sedikit terkatung-katung. Akhirnya dia memilih untuk main di Liga Indonesia. Ketika dia udah 6 tahun di sini, harusnya sudah aman. Sekarang harusnya sudah aman. Harusnya dia udah bisa main di AFC. Udah bisa main kan kemarin? Bisa. Maksudnya waktu pertama datang itu kan dia nggak bisa main di AFC kan. Dia bisa mainnya cuma di AFF. Karena kalau di AFC itu harus membutuhkan surat itu. Tapi itu yang jadi pembelajaran untuk PSSI sih. Makanya sekarang udah langsung satset. Semuanya udah satset gitu. Nah setelah naturalisasi tadi juga rame nih soal. Tapi naturalisasi sebenarnya ada si Rotman itu Muslim ya berarti? Muslim ya? Muslim. Oh berarti dia darah Malukunya kental dong berarti? Orang pamannya dia dubes Indonesia kok. Oh di kaya, negara mana. Kaya. Kan pamannya bukan ya kan dianya. tetap saudara. Ya dia pemain bola ya kaya lah. Satu lingkup kan belum yang terkenal banget. Lu ngomongin naturalisasi kemarin sempat diprotes, mending lu jelasin dulu. Naturalisasi dan pemain keturunan kayak gimana tadi? Ya kan naturalisasi secara harfiah ya. Secara harfiahnya itu adalah proses pemindahan kewarganegaraan. Jadi selama dia belum memegang paspor atau KTP dinamakan naturalisasi. Karena prosesnya ada itu. Prosesnya. Tapi ketika teman-teman ini sudah membacakan sumpah, ketika teman-teman sudah mendapatkan paspor dan KTP, ya itu orang Indonesia. Betul. Jangan lagi lo sebut-sebut itu orang naturalisasi. Kecuali kayak Elkan Bagot keturunan. Kan dia kan benar kan keturunan gitu maksud. Jadi sebutnya keturunan. Gak ada lagi untuk Urat Mangun, untuk Paes, JIDes. Gak ada lagi lo sebut lagi itu apa? Naturalisasi. Salah kaprah biasa orang Indonesia. Nah, jadi kesana kata-kata yang haram diucapkan gitu ya. Iya, jadi seakan-akan tuh hal yang tabu gitu maksudnya untuk dikatakan ke orang-orang dan menjadi pembeda antara ya beda dia ganteng kita. Maksudnya dia gue tetap ganteng sih. Ya maksudnya ya emang beda gitu maksudnya kan secara perawakan dan lain-lain beda tapi kalau secara sekarang dia di black ya Indonesia cuy nggak bisa berubah udah kecuali dia punya 2 paspor baru kita hajar sih brengsek ini. Nah jadi begitu ya Sobat Sporty, semoga tercerahkan oleh Pak Fahmi, Matchcom handal. Goblok, si tolol. Oke lanjut, jadi kemarin Coach Shin sudah ngeluarin statement juga bahwa terakhir kami menang 1 gol di Asian Cup. Bagaimana besok? Sepak bola tidak sesederhana skor, namun yang pasti saya optimis tim akan siap saat pertandingan nanti dan mengejar kemenangan. Baik di GBK ataupun Vietnam. Mati nih ini Vietnam nih, bener yang nonton udah banyak banget. Udah full pasti. Gue dapat bocoran tiketnya udah di atas 50.000. Oh iya, yang lagu. Udah hampir sold out pasti itu. ya. Lu merasakan Vietnam, mati kau. Itu baru, itu merinding. Udah kayak waktu lawan Argentina kali ya. Iya itu lu merinding. Kalau lawan Argentina kan ada terpecah karena lo ada fans Argentina. Iya, bukan bener-bener mau dukung Indonesia. Iya, bukan gitu. ada fans. Nah ini kan 100% mendukung Indonesia gitu maksudnya. Apalagi ini misinya kan setelah ini kita akan melawan Vietnam di kandang ya kan. Betul. Ya. Jadi memang harus poin gede. Harus poin gede dan supporternya emang harus pol-polan. Iya, gue tanya, kok tiket dong, mau beli tiket gitu kan. Kan tiket udah mulai dibuka kan? Ya, tiket udah mulai dibuka. Belinya tuh minta? Beli. Ya kalau minta mah kalau boleh. Kalau enggak ya jangan. Kalau ada. Beli dong. Wah ntar dulu ya, ini mas udah lagi rame banget nih. Udah di angka di atas 40 ribuan mau 50 ribuan. Wah gokil loh, nih pemain-pemain baru ini. Belum tentu di sana ngerasain kayak gitu kan. Itu pas aja gemeteran dia. Indonesia itu gemeteran pasti, yakin gue. Ini ntar kalau 50 ribu orang datang ya kan. Tergantung nanti jamnya jam berapa ya. Belum tahu ya. Setengah 9 abis buka. Mampus loh Vietnam. Dan walaupun mereka berpengalaman bermain di klub ya, maksudnya di sana di liga-liga Belanda, liga ada yang kayak gini. Tapi pride nyanyi Indonesia Raya atau nyanyi kebangsaan tuh beda. Karena kan klub kan gak ada nyanyi-nyanyi dulu. Betul. Kan. Dan gitu. lagu Indonesia tuh terkenal lagunya bagus. Yeah.
Maksudnya lagu yang cukup bagus gitu maksudnya. Cukup lama ya. Dan lama. Betul. Biasanya dipotong. Biasanya kalau orang kalau nggak- negara-negara lain, cepet ya lagunya. Kalau Ini Indonesia enggak tuh biasanya kalau pakai durasi agak cepet. Jadi enggak yang bener-bener real lagu karangan fullnya ya. atau aransemennya W.R. Supratman. Lama itu kalau itu. Oke, jadi ini pasti akan sangat seru. Nah, untuk Sobat Seru, Sporty ini yang belum dapat tiket, buruan karena tadi bocorannya udah Iya udah mau banyak. habis. Udah mau habis. Yang enggak dapat tiket tenang aja, tetap nonton di rumah. Karena Tuh, Ya, dukung. dukung Ya. terus. Kalau enggak ya gimana ya? Anjing, dead Mau ngapain? Lu mau ngomong apa nih orang? saya warnanya ke pemain Vietnam karena Iya. pemain Vietnam kemarin juga baru sindir Indonesia nih. Perangkan Iya. di sosmed anjir, perangkan. Dia bilang gini, Indonesia bermain dengan berani dan agresif. Ya itu emang bener ya. Sekarang dengan dilakukannya naturalisasi secara masif pada mereka maksudnya timnas Indonesia, kami timnas Vietnam sampai tidak tahu apakah kami melawan timnas Belanda atau timnas Indonesia yang kami kenal. Apapun itu, timnas Vietnam juga punya kualitas. Para pemain naturalisasi itu tak membuat kami takut. Jadi si bangsat-bangsat yang ngomong naturalisasi bukan orang Indonesia, emang orang Vietnam bangsat dulu kan. Gak bisa Tapi emang nih. Vietnam kan nggak tahu kenapa emang selalu ini ya. Nggak, dia cari musuh, kita selalu secara media dan ini tuh kegencer banget ke Iya. Indonesia. Bodoh aja, bodoh. Iya. Bodoh sih lebih Sampai tepatnya. Justin Hubner pindah aja Vietnam ngebahas gitu loh karena kayak. pusat algoritma dunia adalah Indonesia cuy. Engagement still engagement. Iya, Udah lah. pusat algoritma sosial Mau media FYP ada di Indonesia. Indonesia. Mau FYP Indonesia. DJ Desa sama Mudasa lah sama-sama. Indonesia sampai Baru part 2 lagi. joget-joget sampai part 2 bagus ya kan. Terus maksud gua, ini lo Vietnam li. Jadi ternyata yang ngomong naturalisasi itu pemainnya mereka ya kan. Oh. Maksudnya mereka menyindir-nyindir seakan-akan kita tuh naturalisasi kayak zamannya mungkin Filipina yang Young Husband Ya, bersaudara. Ya. Tapi maksudnya ini kan udah clear gitu. Mereka punya Garis keturunan. garis keturunan. Bukan kayak Filipina yang 2 keluarga negaraan. Ya. Boleh 2 keluarga negaraan. Dan Vietnam pun juga naturalisasi penyerang katanya lebih hebat dari Ronaldo. Ya Ada beritanya Ada kan? lagi. Iya kan? ada emang. Ada orang hitam gitu. Tapi gak tahu keturunan apa? Orang hitam. Oh. Orang kulit hitam. Tapi Orang katanya- Afrika gitu maksudnya. Iya lebih hebat dari Ronaldo kata media sana. Gak apa-apa sih. Maksudnya ini tuh kita tuh udah punya musuh bebuyutan loh Vietnam. Wahai Vietnam. Kita tuh sama Malaysia tuh mau gimana pun tetap gak bakal akur ya. Iya. Maksudnya Rival rival. Bukan gak akur. Maksudnya rival tetap. Tapi Kenapa lebih lo respect jadi- ya. Tapi lebih respect daripada sama Vietnam ya. Iya kenapa lu jadi ngikut-ngikut sih? Tapi memang sejauh ini beberapa match ke belakang lah Indonesia sama Vietnam tuh kan selalu panas kan dan cenderung Iya, iya. Karena pemain dia ngikut-ngikut Jik. Sabar. Nggak suka gue. Puasa, Iya tenang. juga. Benar juga sih. Maksudnya kan? tapi karena yang pemain dia mulai duluan. Iya sih. Walau mungkin didasari juga karena beberapa tahun belakangan waktu zamannya Park Hang-seo kan mereka emang di atas kita kan. Iya ya. Jadi Ya, mereka terus ada kayak juga drama antara Park Hang-seo dan Sintayong kan. Sintayong. Yang sama menurut ya. gue tuh bukan levelnya. Maksudnya ya udah lu kan sama-sama pelatih Korea harusnya bangga memperbagus sepak bola Asia Tenggara. Ini salah satu catatan sejarah antara Park Hang-seo dan nanti Sintayong di kedepannya ya. Betul, Maksudnya di tahun mereka tuh ada rivalitas pelatih loh Iya, gitu iya. maksudnya. Bukan hanya pemain tapi Dan dia pelatih juga menaikkan rivalitas. apa ya kayak grade-nya tuh jadi satu tingkat di atas lah. Iya, kan? bagus. Karena emang seru banget match Indonesia Vietnam. Gue ibaratnya dibanding Indonesia dengan Malaysia dan Indonesia Thailand ya. Akhirnya kita lebih suruh nonton Nonton Indonesia Vietnam. Vietnam. Kalau Malaysia kan yang berantem supporternya yang bener-bener Iya, berantem Iya, ya. tapi harusnya kayak pemainnya ya supporter. udahlah kayak gitu. Supporternya dengan konsep berantemnya ganyang. Iya. Maksudnya masih konsep Iya. yang dulu lah gitu. Dan klaim-klaiman antara batik bukan, rendang bukan. Masih itu isunya masih itu gitu maksudnya. Isunya masih. Nah sekarang kalau ini kan baru nih maksudnya. Ini baru gara-gara antar rivalitas pelatih dan akhirnya bawahnya pemainnya juga rival dan menurut gue Indonesia harus bisa menang nanti curi poin 3 Nih, lah minimal. Oke, kita sebelum kita Pastilah. tutup timnas senior ya. Prediksi lu berapa di GBK? Gua Iya. 3. 3 apa? 3-0. 3-0. Lu Mas Lam? Kalau gue melihat dengan skema pemainnya masih sama-sama aja sebenarnya paling ada penambahan JIZ sama Nathan. Tapi gue nggak yakin mereka akan langsung dimainin sih ya. Paling skornya masih tipis-tipis 1-0 atau 2-1 sih menurut gue. Jangan kebobolan Lang kalau bisa Lang. Tapi kan ya sulit juga sih. Nggak tahu sih. Kalau gua kan kita berarti di kualifikasi ini belum ada menang kan? Kita sekali Kali seri dan sekali Iya. kalah. sekali kan.
Ya gue harapnya 2-0 sih. Jangan sampai ada kebobolan karena takutnya hitung-hitungannya kan. Ya, Nanti. ya. Dan ini laga kandang pertama kita lagi. Yes. Ini salahnya tuh kita pertandingan sebelumnya kenapa harus seri itu dan kalah gitu. Seri karena itu Filipina ya, seri ya, Filipina kan. Filipin. Yang seri Filipin. Karena kita pertama kali langsung ke Irak sih, langsung down kayak mentalnya. Iya kan? Habis itu ke Filipina jadi Iya, terus kelihatan Filipina kan mainnya. Lapangannya jelek banget cuy. Iya Filipina. Sintetis kan itu kan? Iya, lapangannya jelek menurut gue, faktor lapangan mempengaruhi pas lagi lawan Filipina. Nanti Filipina kesini abis 6-0 gue yakin. Amin aja deh. Oke, nah selanjutnya kita bahas soal timnas U20. Ini juga Indra Syafri sebagai head coach memanggil 37 pemain timnas Indonesia Banyak untuk banget TC dipanggil. di Jakarta untuk persiapan menghadapi Cina. ya. Ya. Oh, bikin turnamen ya soal si Enggak, PSSI-nya. cuman uji coba aja. 2 kali lawan Cina. Oh, kirain trofeo gitu. Nah, Iya. Cuman Cina doang. Jadi lawan Cina tanggal 22 sama tanggal 25. Mainnya di Madia. Jadi tanggal 21 timnas senior, besoknya Biasa harusnya gratis aja lah yang ini lah. Maksudnya kita Taiwan gituan ya? Iya. Habis Oh iya, itu paketan dapat ya? Iyalah. Kebanyakan dong yang habis nonton GBK ke Madia Iya, makanya di Madia digratisin aja kalau enggak. Kebanyakan kalau Kalau enggak ya udah tertutup aja, Kayak nggak tertutup. tahu aja orang Indonesia kalau gratis. Terus Madia lagi. Iya, Kandangnya Madia Malut. lagi. Iya. Oke, nah di antara pemain-pemain yang dipanggil itu ada 5 pemain abroad. Ada Dylan Yabran, Rinaldi yang main di Gladbach, Jerman. Ada Cho Yun Damanik di Lausanne Sport, Swiss. Ada Welber Jardim di Sao Paulo. Wah keren juga nih. Brazil. Ada Eros Dermawan dan ini anak kayak Eros Chandra kan sih. Dan Marcelinius Amaola dari Logrones Spanyol. Jadi ini mungkin persiapannya untuk Piala Dunia U20 2025 kali ya? Ya, jadi kan sebelum ini Di Qatar. ada ini dulu apa? Berapa sih? U20. Persiapan Ini apa aja namanya? 20 terus Iya 2000. kan Jindan Min kan angkatannya U16 kan? Ini angkatan-angkatan U16 yang kemarin kan Kemarin. kayak Welber, Iya, iya. Chow Yun Daman ini kan kemarin persiapan Piala Dunia kan sebenarnya. Iya, iya. Oh, iya. Cuman nggak ada Amar Berkik aja yang kemarin udah main juga tuh. Atau iya. kenapa gak dipanggil? Sedangkan Chow Yun Daman ini kan kemarin gak jadi main karena dia belum punya paspor Indonesia tuh. Tapi dia sebelumnya udah punya paspor. Ini abort maksudnya keturunan atau akan dinaturalisasi nanti? Ini keturunan, Keturunan. harusnya Keturunan. ya. Kalau Nanti umur-umur segitu. case-nya kayak Elkan Bagot. Kan Iya. bagus. Kecuali Chow Yun Daman nih kemarin kan dia gak jadi main di Piala Dunia karena dia gak punya paspor Indonesia. Udah gak punya. Oh, belum punya lagi gitu. Belum punya Sebelumnya lagi. punya. Udah punya. Oke. Tuh. Jadi itulah dan kemarin juga minggu-minggu ini ya. Rame juga soal Aparel. aparel baru timnas Indonesia di Erspo. Erspo. Gimana sih? Erspo. Erspo. Itu tuh kayak ngeliatnya Ini juga menjadi semangat baru ya buat Betul. timnas nanti. jangan buat lawan dicengin. Vietnam. Iya, maksudnya jangan dicengin. Yang pertama Mills awal-awal cengin. Ya kalau Habis Mills itu dulu Mills ya, sudah sekarang bagusan Mills. Iya. Ngeselin banget ya orang-orang begitu anjir. Maksudnya kayak itu dari ini dulu pertama setelah naik Warik. Warik. Warik kan sesaat doang. ya waris kan itu lo. Ya udah. Nah. Terus kan Mills. Mills awal Ya yang ini nih. enggak Mills. apa-apa. Iya. Ngomong Mills. aja emang Warik si Tikung sama Mills karena orang dalam anjir. Parah banget. Ya, emang kan gitu kan. Emang gitu kan kenyataannya. Yang Mills yang Yang ini Mills kan. yang dulu kan ini juga awal-awal juga sempat banyak. Yang emblemnya Protes, copot gitu-gitu. gitu-gitu kan. Ya kita nikmatin aja lah apa Perubahan-perubahan ini. Perubahan-perubahan kita dukung aja Kita gitu. support UMKM support lokal Lokal. gitu kan. Ini kan turunan dari Pak Erik. Pak Erik kan pengennya semuanya produknya lokal yang Ya, disupport. ya, ya, Semoga nggak kehabisan bensin aja kalau Erigo Oh. Sport ini ya. Gue nggak enak nyebut Erspo. Erspo. ya. Erigo Sport ini maksudnya Tapi Erspo itu bukan kesingkatan dari Erigo Sport sih. apa sih? Waktu itu gue baca di ergonomic sport apa gitu lah, outfit atau apa gitu deh. Pokoknya ada di Oh. IG-nya Sadat Akronimnya panjang. yang punya berarti. ininya. Oh yaudah Erspo deh. Ntar ngomong-ngomong salah Iya, gitu. kan? Oke, Ngomong-ngomong salah lagi. tapi yang udah di launching itu baru jersey latihan ya. Jersey Iya. latihan yang udah di media Iya. sosial Gimana ya. menurut Anda? Yakob dan Yance di Bukan sana. Yakob dan Yance. Apa? Bajunya dong. Ya menurut gue jersey latihan ya bagus-bagus aja sih. Kalau Sebagai untuk jersey latihan ya. ini kan kita sebagai kemarin kan kita udah kedatangan ini ya. Sadar. Ownernya. Ownernya langsung. Ownernya langsung. Jadi sebenarnya kita udah lihat sih baju timnas ya. Iya. Ya, kita udah lihat. Tapi kan kita nggak bisa nggak boleh spill. ngomong, Iya. nah. Oh, Dan ini masih pandangan pribadi latihan gue ya. guys. Ini Iya. masih jersey latihan kan semua orang pada salah kaprah ketika ngeliatnya ini adalah jersey timnas. Karena gitu merah maksudnya. warnanya Iya. kali ya. Dan Gitu. ya oke-oke aja kalau latihan lah. Betul. Cuman agak ribet kalau ditempelin ini ya. Bersponsor. Karena kan timnas kan sponsornya harusnya jersey latihan. Iya banyak. Ya banyak. Harus banyak. Cuman Nanti kan ada
Freeport, ada Iya, maksudnya ada apa, agak ribet nih. Iya. Agak nyaru lah gitu kalau Ya, yang akan Semua nabrak. bisa diakalin lah. Iya sih, itu bisa. Pokoknya kalian kalau misalnya mau lihat bahasan soal jersey timnas ini, nanti tungguin di hari Senin Kapan ya. sih? Tanggal 18. Tanggal Produser 18. kapan? Tanggal 18. Karena ada Sportcast spesial yang membahas jersey timnas Indonesia bersama owner dari Erigo. Erspo. Ya Erigo juga. Ya, benar. Erigo juga. Dan ya sorenya itu karena ada launching jersey Di resminya mana? kan. Di mana? Kenapa lo gak tahu? Ya pokoknya di tanggal yang sama itu ada launchingnya juga. Jadi untuk teman-teman yang butuh pemahaman lebih jauh itu nanti bakal Datang dibahas ke sama. launchingnya aja jadi bisa langsung nge-feel kan. Emang bisa. Emang Ya maksudnya kan diundang. biasanya media-media diundang. Media kan. Kan Ya, terus kita- mau pada datang. Kita bukannya. Kita diundang. Iya, kan, tapi maksudnya. kan kita udah dijelaskan kemarin. Iya sih, benar. Iya, teman-teman nonton Teman-teman aja. kalau mau hadir gak apa-apa. Ya Hadir cuma gak bisa aja, masuk. Hadir aja. Oke, jadi itu dia soal isu-isu yang rame. Ada juga Liga Champions ya udahlah ya, yang lolos juga itu aja. Ya baru yang terbaru adalah Arsenal ya kan. Akhirnya lolos lagi Akhirnya setelah lolos 14 setelah 14 tahun. tahun. Terakhir 2010 ya. Di eranya Arteta ya. Ini kayaknya era yang sangat spesial menurut gue. Nanti mungkin kalau ini panjang dan trennya bagus, sebelah patungnya Thierry Henry menurut gue ada patungnya Arteta. Ya, karena Arteta benar-benar jadi pembeda sih menurut gue. Betul. Kalau dia bisa memberikan. Kalau dia bisa memberikan seperti Pep atau hadiah-hadiah yang iya, Arsenal iya, tidak iya. pernah rasakan. Tapi mungkin kalau terus dipertahanin apalagi kan Liverpool Kloppnya ganti gitu-gitu kan. Maksudnya dia ada momentum nih. Maksudnya Ya, pesaingnya kurang satu kan. Biasanya kalau ganti pelatih ini agak goyang dulu kan. turbulensi dulu, ada turbulensi. Berarti yang paling stabil City sama Di Arsenal. Gak tau kalau City tiba-tiba Pepnya. Gak tau kalau Tottenhamnya gitu-gitu. Emang Tottenham Karena- tuh aneh sih Lang. Lu ngefans Tottenham aja udah aneh sih Lang. Lah gue gak pengen kayak yang lain. Asik. Apa sama-sama semua belanya gue beda Mainstream gitu. ya? Iya. Ya udahlah kita lanjut aja. Kita lanjut ke Sobat Sporty bercerita. Oh ada lagi nih konten. Ini segmen ada lagi. Oke, Biadab. dari komentar YouTube ya, dari Auk Project 2812. Secerca cahaya, cerita Anjay, pribadi ada, penggemar ada. sepak Ini bola logik dari Ini kecil. logik banget nih kalau Lanjut. sajak-sajak gitu. Dari zaman ISL selalu nontonin bola terus walau nggak pernah nyanyi stadion. Selalu pulang sekolah dasar. Oh, setiap pulang sekolah dasar SD nih maksudnya. Jam 3 sampai Tonnya rumah. dong, yang bener dong. Langsung nyalain TV, pilih channel Antv. Nonton semua pertandingan ISL. Datang bapak digusur. Pindah ke TV nenek digusur juga. Sampai akhirnya nonton bareng tetangga yang suka bola juga. Bapak pernah bilang, ngapain kamu nontonin Liga Indonesia yang gak akan pernah maju gitu-gitu aja. Singkat cerita, sekarang saya kuliah. Di awal pemilihan ketum baru mencuat nama Pak ET. Asa untuk sepak bola Indonesia menjadi maju kembali terlihat cahayanya. Sekarang jalannya sudah benar bersama PSSI baru. Saya ingin membuktikan bahwa omongan bapak saya ketika saya kelas 5 SD itu salah. Dan semoga bisa membuat bapak saya kembali menonton Liga Indonesia ataupun paling tidak nonton Timnas Indonesia. Kawal terus sepak bola kita. Ini siapa sih yang nitip? Titipan ya? Ini bapaknya bener lagi. Bapaknya bener lagi. Ya kita dukung aja lah pokoknya. Iya lah, semoga terbaik kan ya step by step. Kalau kata Pak Ya, Mahfud iya. kan ininya step by step untuk merangkai atau meraih sesuatu harus lewat satu langkah. Iya. Semoga kita tidak mundur. Iya. Nggak bisa langsung ya. Nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung. Walaupun Bisa ada, juga. walaupun ada bisa yang juga. bisa. Jalur khusus kan ada. Namanya jalur spesial kayak PMDK juga ada kan jalur Iya, khusus kan. ada. Bisa. Kalau Ada prestasi lu akselerasi bagus, langsung. akselerasi langsung. Ada bisa. langsung. Tapi asalkan tergantung dengan usaha. Iya. Usaha dan niat. Iya. Dan doa. Dan doa dan niat. Iya. Ya pokoknya itu aja kita sih. Lu komen apa? Gue sih ya udah gue aminin aja doanya. Yang tadi Tapi menurut gue setuju. Tapi di timnas ya. Ya. Timnas. Tapi kalau liga gue belum setuju. panjang pembahasannya Iya, itu masih panjang Nanti banget. Nanti tunggu dia jam terbangnya di Matchcom udah ke Liga 1 Gak ada hubungannya KFC ya. goblok. Gak bahas lagi. Kita lanjut lagi nih. Ada dari Sobat Sporty Sam-sam. Samsat Tama. Ini dari grup WA ya. Gue bacanya Saitama lagi. One Punch Man dong. Saya seorang fans sejati PSIM Yogyakarta. Saya Oh, mulai menjadi orang supporter Bandung nih pasti. PSIM Jogja dong. Oh iya salah. Saya mulai menjadi supporter PSIM sejak kelas 1 SMP tahun 2001. Buset. 2001 berarti. Lu bacanya dengan tone yang bener dong Jik. Debut partai away saya menonton PSIM di tahun 2023. 2003. Di partai playoff divisi 1 di Manado Voice over Solo. Jik. Persela. Perseden, Persela, PSIM dan Persib Bandung. Seperti biasa di partai playoff selalu gagal. Hehe.
Selalu menjadi supporter PSIM, saya sudah sering mendampingi UE ke seluruh wilayah. Saya menjadi dekat dengan PSIM karena faktor kedekatan dulu almarhum Bapak pernah dekat dengan manajemen PSIM dan supporter Brajamusti. Puncaknya di tahun 2010 mimpi saya terwujud karena bisa Kenapa lo harus gabung di medok? DPP Brajamusti periode 2010-2015. Hanya saja hanya bertahan 3 tahun karena faktor internal yang terjadi di dunia supporter PSIM Yogyakarta saat itu. Suka duka jadi supporter PSIM adalah selalu setiap UE memacu adrenalin dan nyawa karena sudah beberapa kali, aduh sedih banget lagi bacanya. Beberapa kali nyawa selamat untuk jadi supporter PSIM Jogja. Semoga sepak bola Indonesia jadi lebih baik dan dunia supporter juga lebih dewasa dalam mendukung tim kesayangan. Wayahe damai, penak sedulurane sak lawase. Penak seduluran sak lawase. Ini. Semoga PSIM ke kasta tertinggi tidak hanya sekedar mimpi dan janji. Amin. Sampai sekarang sih masih mimpi ya. Karena kan Ya, masih tertahan di kasta Liga Kedua. 2. Waktu itu udah bagus. Nyaris aja. Covid kan. Ya. Gue PSIM suka karena zaman bajunya Salvo. Oh ya. Zaman Salvo. Karena yang punya Salvo teman gue. Senior gue. Dan dari Jadi sini gua kita support. lihat ya, maksudnya dinamika perjuangan apa dinamika politik itu nggak cuma di klub sama itu, Tapi di di akar rumput supporter juga ya, pun betul. Iyalah supporter beda base ini yang duduk di sini sama yang duduk di sini aja udah beda ininya apa namanya. ada Padahal grup-grupnya ya. grup-grupnya apa-apa. beda. Ada yang apa, ada yang apa. Tapi gue selalu suka ya, kan gue dulu di Jogja ya. Maksudnya ketika misalkan lihat di Jogja tuh budaya untuk kayak mengibarkan warna apa ya, warna corak kebanggaan terhadap klub lah. Contoh. Misalnya Tapi kayak, kan dia berantem sama Sleman dulu. ya enggak, tapi ketika misalnya lu main ke sana kayak banyak bendera-bendera warna biru. Pan, kayak gitu, emang gitu. pan. Emang jadi Iya, pan. iya. Bukan. Emang di situ Jogja kan identik sama Partai Amanat Nasional. Enggak, maksudnya tuh warna, ini emang ya, tolong ya. Gua tuh, Tolong ini minta dihujat lagi nih. Minta dihujat lagi. Udah lama gak dihujat Iya, ya. jadi kayak kalau Kan udah misalnya akhir-akhir ini. kalau misalnya yang Sleman kan warna hijau sama hitam kadang Iya. kan. Itu tuh menurut gue kayak Bantul apa warnanya? Persiba gue Lu- jarang main ke daerah Bantul. Masih lu Kuning, katanya kuning. Jogja. Merah. Iya. Tahu, tapi gue jarang main ke sana. Main di depannya tuh ada apa? Di Stadion Bantul tuh ada pacuan kuda depannya. Sultan Agung. Iya Sultan Agung. Ya, apa nama satu lagi stadionnya? Widi apa? Kan Widya ada dua kan Stuti. stadion yang di Bantul yang biasa dipakai apa? Itu yang jelek banget. Iya bener Widuri. Ya, Widuri ya? Stadion Widuri. Widuri. Antara itu Apalah, deh, itulah. pokoknya. Lupa deh gua. Pokoknya itulah Sobat Sporty, kita pokoknya untuk cerita-cerita kalian, kita tetap doa terbaik tadi untuk timnas Indonesia ya, kita mengaminkan. Kalau misal ya, menang. kalau untuk harapan untuk supporter ya kita juga mengaminkan, jangan sampai lah ada ribut-ribut kayak gitu lagi. Ya ngapain sih kayak gitu. Makanya penak seduluran, enak cerita-cerita aja di warkop, Ya. di Burjo kalau di Jogja duduk ngobrol santai. Berantemnya di antar stadion antar tribun aja. Antar tribun. Nggak usah di luar nggak usah. Nggak Iya. usah. Kan Cukup ya santai dan menikmati atmosfer. Tapi kalau misalnya mau saywar dengan Vietnam nggak apa-apa. Saywar Gas. aja. Saywar aja, Gas. tapi cukup saywar di digital ya. Jangan sampai gas. di dunia Kalau aja. gue support pokoknya. Apapun Oke. yang dilakukan untuk Vietnam support. Oke, pokoknya untuk sobat seperti yang mau cerita, kirim aja nanti di kolom komentar, nanti di minggu depan insya Allah kita bacain. Atau misalkan, aduh Min, malu di ini mau lebih private, itu bisa di DM Instagram kita atau misalkan di grup WhatsApp Sobat Sporty. Nanti kalau kita ingat kita bacain. Betul lah Ya. sekali. Itu aja, ada yang ditambahin? Udahlah, Ya, udah panjang udah, kayaknya. capek. Yang penting kita harus dukung Indonesia Masa lawan aja Vietnam. ini puasa masih Bener, harus panjang. Betul aja. Ya, terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan, bye-bye. Dah. Dan selamat Ramadan.